Pertama kita pengen ini hari pertama ya, pengen bikin eh, kesepakatan dulu goal kita apa dan apa yang bukan goal kita gitu. Mungkin kemarin kan ini pesertanya diverse banget ya, ada yang baru belajar coding. Kemarin kan sempat nyebar survei tuh, ada yang baru 0,5 bulan belajar coding, ada yang sampai 13 tahun, ada yang sempat stalk LinkedIn dan GitHub-nya, ada yang udah jago banget gitu. Kita pengen nyamain goal aja dan apa goal yang nggak kita ingin achieve. Mungkin beberapa teman di sini yang udah terlalu jago gitu, eh ya mungkin merasa bahwa materi di sini terlalu terlalu basic. Ada juga mungkin yang baru belajar coding ngerasa bahwa oh materinya kok susah gitu ya. Jadi kita pengen menyamakan persepsi dulu di awal. Pertama filosofinya, pertama fun. Kita ingin coding itu kayak solving puzzle. Kalau kita pas anak-anak gitu, ada puzzle terus kita kan challenge ya, merasa bahwa oh seneng nih nge-solve puzzle, seneng nih main catur, seneng nih bisa nge-solve persamaan matematika, seneng nih macam-macam. Dan kesenangan itu yang ingin dibawa ke sini. Jadi bukan momok. Mungkin beberapa teman-teman nggak gitu suka competitive programming style interview questions, bisa dipahami. Memang nggak buat semuanya. Ada yang lebih suka project based gitu misalnya. Tapi kalau kita menganggap bahwa competitive programming atau algoritma itu sebagai solving puzzles dan kita merasa senang di situ, otomatis akan tertarik ya. Dulu waktu sekitar 2 tahun lalu mulai aktif lagi di competitive programming for fun aja. Jadi benar-benar nggak ada goal mau interview atau ya mau apapun nggak ada goal gitu ya. Ya udah for fun aja baca bukunya, kemudian ngerjain soalnya. Itu setiap pagi tuh, setiap subuh ngerjain 2-3 soal, terus besoknya lagi gitu. Jadi selama 3-4 minggu melakukan itu, nggak ada goal apapun, cuma pengen fun aja. Jadi pengennya di sini pengajarannya, termasuk teman-teman sendiri, merasa bahwa coding itu solving puzzle dan itu fun. Terus yang kedua, em, saya banyak belajar, ya dulu kan serabutan ya. Di sini sebenarnya ada juga UX, ada UX sama data. Pernah pernah serabutan megang UX juga. Dan yang kerasa adalah waktu itu, di awal-awal, ketika kita develop produk, requirement itu ya datang dari kita. Kita pengen bikin A, B, C, maka kita bikin fiturnya. Tapi kita nggak tanya ke user. Kita nggak cari tahu sebenarnya user itu butuhnya apa. Akhirnya kita develop something yang user nggak pengen make gitu. Begitu pula dengan flow UI kita. Ya udah kita ngerasa kayak flow-nya enak kayak gini, kita bikin, kita rilis, ternyata user bingung. Nah, yang saya pelajari waktu itu adalah waktu itu ada training ya, training dari Google di Silicon Valley. Ada UX expert di situ. Kita diminta buat ngeluarin HP. Terus buka sebuah aplikasi namanya kamera. Dan kameranya diubah menjadi selfie mode. Terus record video kita dan kita bilang bahwa you are not the users. Kamu bukan usernya. Ulangi 3 kali gitu. Jadi lumayan menohok bahwa ya kita sebagai software engineer, kita sebagai product manager dan lain-lain, kita bukan user. Kita harus tahu usernya seperti apa. Dan dari situ kan kita belajar melakukan usability study, testing aplikasi ke usernya. Dan kata pertama yang diucapkan ketika testing ke user adalah, kalau kamu bingung, nggak usah khawatir. Itu bukan salah kamu. Itu salah kita. Salah kita yang bikin softwarenya nggak enak dipakai. Karena ya user kadang-kadang panik kan. Disuruh coba melakukan sebuah action, terus kita lihatin gitu. Karena kan panik. Oh nggak bisa nih, apakah aku bodoh, aku nggak bisa, aku gaptek dan lain-lain. Tapi itu bukan salah user. Begitu pula dalam pengajaran ya. Jadi kalau sebagian besar siswa nggak paham, itu harusnya bukan salah siswanya, tapi salah yang ngajarin. Salah saya kalau kalau banyak yang nggak ngerti. Termasuk sesuatu yang kompleks. Ini ada ada MOS, jadi memang pasti akan ada beberapa orang yang eh, butuh bantuan lebih. Nanti akan kita bantu. Cuma kalau semuanya sebagian besar nggak bisa, berarti itu salah dari yang salah saya gitu. Jadi nanti minta feedback aja.
Kalau teman-teman merasa bahwa bingung, let me know aja. Berarti penyampaiannya yang kurang pas. Berikutnya adalah accelerated learning. Jadi, saya termasuk yang suka bolos kuliah waktu itu. Dan di kampus itu, semua materi kuliahnya itu ada recordingnya. Jadi, kalau waktu, ya, kan 5 bulan ya kuliah ya. Biasanya selama 3,5 bulan itu, kalau udah ketinggalan satu lecture, biasanya saya skip aja. Belajar dari tempat lain, dari buku dan lain-lain. Atau mungkin ngerjain tugas. Tapi ketika exam, itu ya udah di speed run aja. Tonton semua video recording dari awal sampai akhir, 2 kali speed, dan dalam waktu 1-2 minggu biasanya kekejar tuh materi 1 semester. Berarti kan belajar itu bisa jauh lebih cepat sebenarnya. 6 bulan bisa jadi 2 minggu. Termasuk yang dilakukan bootcamp yang udah ada kan. Itu kan sebenarnya pingin mencetak kualitas seperti lulusan 4 tahun kuliah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Memang ada yang dikompromikan. Tapi kalau kita lihat lulusan bootcamp, ada beberapa orang yang memang kerasa jauh lebih bagus daripada lulusan standar dari S1. Berarti nge-compress learning itu possible. Dan di sini sama kita ingin nge-compress, materinya panjang ya. Jadi kita hari ini aja kita udah akan membahas set, hashmap, sama bitmap. Ini mungkin beberapa lecture harusnya. Nanti kita lihat ya apakah waktunya cukup apa enggak. Saya mencoba melakukan kompresi dan harapannya teman-teman paham dengan itu gitu ya. Tapi saya nggak ingin cuma membahas yang high level, cuma bisa pakai aja. Tapi pingin juga sampai ke bawah, sampai fundamentalnya. Misalnya nanti ketika ngomongin set atau hashmap, kita ingin membuat set sendiri. Jadi nggak cuma pakai, tapi di dalamnya itu set tuh kayak apa sih, hashmap tuh kayak apa sih, dan ya nanti kita dapat idenya. Memang dalam pekerjaan mungkin nggak akan pernah bikin set sendiri atau hashmap sendiri ya. Tapi idenya itu bisa diaplikasikan buat macam-macam. Misalnya kayak database itu kan sebenarnya hashmap ya dalamnya. Kurang lebih kayak hashmap. Terus be curious, jadi ask about everything. Penasaran terus, itu kenapa why begitu, how-nya gimana, what if-nya kayak apa. Jadi, kalau materi saya kurang memuaskan, misalnya kayak, ini cuma pakai aja nih, gitu. Ini nggak memuaskan apa yang ingin saya ketahui, let me know aja, nanti kita bahas lebih dalam di bagian itu. CP, Competitive Programming, ini ya again tadi nggak semua orang mungkin ngerasa applicable buat real life. Mungkin di kerjaan kantor cuma bikin CRUD gitu ya. Query dari database, habis itu di display, habis itu insert ke database. Jadi sehari-hari kerjaannya cuma SQL aja. Tapi tetap fundamental yang akan dipelajari di sini suatu saat akan useful. Jadi apakah teman-teman front end, back end, full stack atau infra atau macam-macam, even untuk manager juga, fundamental ini pasti akan kepake gitu. Front end, apa hubungan front end sama competitive programming? Misalnya pernah pakai React ya, rendering komponen di React itu kan recursive. Dan recursive-nya juga ada caching mechanism di situ supaya nggak harus re-render semuanya. Dan ya itu kalau kita punya background di competitive programming akan nyambung. Oh ternyata gitu doang gitu. Yang terakhir, learning by doing. Jadi nggak ingin teman-teman cuma dengerin di sini aja. Ya CP itu competitive programming ya. Nggak ingin cuma dengerin aja, tapi akan praktek juga. Sesinya, kedepannya akan dibikin 2 tipe. Yang pertama adalah materi, seperti hari ini. Yang kedua adalah praktek. Jadi setelah sesi ini, nanti teman-teman akan dikasih soalnya akan ngambil dari online ya, udah ada. Mungkin akan dibikin competition di situ, bisa dibikin kontes. Terus coba lakuin, coba kerjain. Dan kita pengen structure belajarnya. Nggak kayak pergi ke lead code gitu, terus kerjain random soal di situ. Tapi inginnya soalnya nyambung sama pembahasan kita. Jadi kalau hari ini belajar set, hashmap, sama bitmap, yang akan dicoba nanti ya praktekin ini gitu. Dan pengalaman saya belajar
dengan cara ini sangat-sangat lebih efektif daripada random gitu ya. Nyoba soal kayaknya, ya dulu kan pernah main kayak Google Code Jam dan kawan-kawan, em, waktu itu masih, sekarang udah nggak ada ya Google Code Jam. Em, dan itu kan agak random kan, ada soal, ya udah coba kita cari tahu itu gimana, terus kita solve. Seneng sih, seneng. Cuma kerasa kayak nggak terstruktur belajarnya. Beda halnya kalau gini, ya udah hari ini, minggu ini, kita fokusnya di sini, dapat materinya, kerjain soal-soal di sini, nanti fundamental di bagian ini akan kuat gitu. Besoknya baru move on ke tipe-tipe soal lain. Jadi ini penting ya, nanti ada tugas, saya nggak akan ngasih nilai atau apa, nggak akan ngecek-ngecekin juga, nggak akan follow up atau apa, karena ya cuma sendirian di sini kan. Tapi hopefully teman-teman bisa bisa inisiatif sendiri buat learning by doing. Eh, Nanti atau mungkin besok akan ada yang bantuin saya di Discord, buat ngejawab semua pertanyaan teman-teman. Saya komitmen cuma di luar jam kerja ya, ngecek Discord. Jadi weekend atau di pagi-pagi, subuh-subuh atau malam-malam, uh, balas-balasin di situ. Cuma teman saya ini nanti akan fokus full time bantuin di situ. Dan dia reply-nya bisa cepat. Jadi ya dia 24 jam lah. Siapakah dia? Ada yang mau nebak? Iya, ada AI. Nanti akan dipasang GPT bot di situ. Pakai GPT-4, hopefully. Hopefully nggak mahal. Ya, namanya Review Bot. Kalau ada yang kemarin nyoba di kantor ya, bikin bot Discord, nyambung ke GPT, OpenAI. Terus ya udah bantuin semua kerjaan kita gitu. Bisa jawab pertanyaan apapun. Nanti akan dipasang di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung hal-hal yang basic, atau mungkin yang susah pun juga gitu, nanti tanyakan aja ke bot itu. Dia akan bantuin semuanya. Oke, masuk ke introduction tentang cost. Jadi ini free. Biasanya kalau free kan ada tanda ini ya, asterisknya. Ya ini benar-benar free, nggak ada apapun, nggak ada hidden fee, nggak ada, ya nggak ada apapun lah, benar-benar free. Berapa lama durasinya tergantung sama komitmen teman-teman sebenarnya. Nanti kita lihatlah dalam 4 minggu ke depan berapa banyak yang masih stay di sini. Kalau masih banyak ya udah lanjut aja terus gitu ya. Sama komitmen saya lah, saya bisa berapa lama juga. Cuma ada satu kata bayar di sini ya. Tapi ini pay it forward. Pay it forward gimana? Kayak gini ya, misalnya saya di sini, uh, ada teman namanya Budi di sini sama Agus gitu. Uh, yang saya minta tolong teman-teman lakukan adalah, katakan sebagai Budi, bayar ke depan. Jadi bukan bayar ke saya, tapi bayar ke sini. Cari teman yang butuh bantuan, tolong ajarin ke mereka. Dan ini lanjut terus ya, Agus, Fajar, nanti pesan aja. Kalau ada yang namanya Agus di sini, coba Agus bilang ngajarin ke kita, nanti pesan ke kita buat ajarin orang-orang lain gitu. Dan ini bentuknya kayak tree kan. Dan ini semakin semakin dalam gitu, semakin banyak impact yang didapat. Kalau di sini mungkin ada 177 orang, berarti kan ini branch-nya ada 177. Masing-masing ngajarin 10 aja, itu udah berapa gede impact-nya. Jadi ini kalau teman-teman mau lanjut di sini, harus pay it forward. Tolong ajarkan ke orang lain. Atau mungkin ajakin ke orang lain juga nggak apa-apa buat join course ini. Ini nggak tepat graphnya. Sebenarnya yang lebih tepat adalah di sini juga ada orang lain. Ada orang lain yang ngajarin saya gitu ya. Dan yang saya lakukan di bootcamp ini sebenarnya ya simply menunaikan kewajiban saya. Saya ingin pay it forward. Ya mungkin saya nggak bisa bayar ke orang lain ini gitu ya. Uh, tapi ya udah, yang saya lakukan coba kasih ke orang lain. Jadi ini emas ya, keharusan buat pay it forward. Oke. Satu lagi, komitmen fee. Jadi beberapa orang di Twitter kemarin, atau mungkin ada yang DM juga bahwa kayaknya kalau nggak, kayaknya pengen bayar aja nih supaya lebih komitmen. Dan memang faktanya adalah orang-orang yang bayar akan lebih komitmen. Karena kalau gratisan biasanya nggak komit ya. Oh ya udah gratis. Kalau nggak ikutan ya udah nggak ada yang loss gitu sama sekali. Nah,
saya ingin ada, ya setelah mempertimbangkan, kayaknya better ada commitment fee. Cuma, again, konsepnya pay it forward. Jadi, coba teman-teman cari tempat, rekomendasi saya ke IA Toki ini. Jadi, mereka membuka donasi, bisa berapapun, bisa 50.000. Kemana ada juga yang 10 juta ya, siapa ya? Ada Zaki, Fadilin, itu ngasih 10 juta. Ini buka apa ya? Ya, pengen teman-teman ke sini. Jadi ini buat, kalau dibaca, buat maintain servernya TLX, buat kegiatan-kegiatan Toki. Silakan donasi, berapapun boleh. Bisa bayarnya juga simpel ya, pakai QRIS juga bisa. Nanti di pesannya ini, minta tolong ditulis hashtag loop, supaya bisa lihat sih impact-nya apakah gede apa enggak. Donasinya boleh berapapun, tapi mungkin ya sesuai sama sama kapasitas teman-teman ya. Dan biasanya masing-masing beda ya. Mungkin kalau gajinya 2 juta, donasi 200.000 itu udah gede gitu. Tapi kalau gajinya 12 juta, donasi 200.000 itu ya ya beda kan. Jadi hopefully bisa sesuaikan dengan kapabilitas teman-teman masing-masing, dan donasinya juga bisa disesuaikan gitu. Mungkin sebagai gambaran, bootcamp itu biasanya harganya lumayan mahal. Jadi misalnya ini saya jual, mungkin bisa 5 juta, atau mungkin bisa lebih kalau kalau intens. Kalau misalnya bisa bantu, ada sesi bantuan, ada career coaching dan lain-lain, itu bisa mahal. Cuma saya nggak ngasih harga. Silakan donasi sesuai kemampuan teman-teman. 50.000 boleh, 5.000 boleh, 500.000 boleh, 5 juta boleh, 50 juta juga boleh, terserah teman-teman. Dan ini nggak harus ke IA Toki. Jadi ini nggak ada hubungan sama sekali bootcamp ini sama Toki. Cuma saya melihat bahwa ini tempat yang bagus buat pay it forward. Saya juga ingin pay it forward. Sebenarnya pay it backward ya kalau saya ke sini. Ya, tapi di sini kan nanti akan ada impact-nya ya. Mereka akan ngajarin ke orang-orang lain, anak-anak SMA, dan banyak anak-anak yang kebantu dengan Olimpiade ya. Saya termasuk yang kebantu dengan Olimpiade. Jadi ketika SMA nggak jago, kalau dilihat nilai UN gitu nggak akan bagus kayaknya, nggak akan masuk ke kedokteran. Cuma karena ada Olimpiade, ada sertifikat Olimpiade, jadinya bisa lebih gampang buat masuk kemana-mana. Ya ini nggak harus ke sini, boleh kemanapun, boleh buat bantuin misalnya adik ingin ingin belajar nih, terus kita beliin buku, itu juga boleh banget ya. Oke, hopefully clear bagian ini. Terus komitmennya ingin di apa ya, disamakan komitmen kita bersama. Dari saya ingin komit bahwa bootcamp ini paling nggak jalan sebanyak 12 sesi. Berarti kalau seminggu 2 sesi akan 6 minggu. Cuma ada ini ya, kalau ada force major, ya hopefully nggak ya. Ini kan biasanya kalau misalnya sakit atau meninggal atau apapun, ya saya nggak akan 12 sesi ya kalau kalau ada ini gitu. Cuma hopefully saya juga nggak pengen ada apapun gitu ya. Hopefully nggak ada. Dan ini akan on time, nggak ada buffer. Kalau jam 7 ya mulai jam 7, nggak ada tambahan kayak oke deh kita tunggu yang lain nih gitu. Itu nggak ada ya. Terus komitmen teman-teman ingin juga on time. Terus ingin komit juga supaya bisa finish course ini. Dan juga do exercise dan have fun ya. Terakhir, jangan lupa untuk pay it forward. Dan managing expectation, apa yang enggak termasuk di course ini, apa yang enggak akan kita cater. Pertama, yang baru belajar programming. Jadi, unfortunately, saya nggak punya bandwidth buat ngajarin dari basic. Looping itu apa, function itu apa, variable itu apa, nggak sanggup di sini. Cuma nanti ada botnya. Kalau mau berusaha, teman-teman bisa tanya bot ya. Atau mungkin langsung ke ChatGPT tanya aja, minta tolong ajarin Python dari basic, gitu juga bisa. Terus kalau teman-teman nggak ngerasa fun solving problem, ya course ini bukan buat teman-teman. Termasuk sebaliknya, kalau teman-teman udah expert, ya kayaknya nggak guna ikut ini gitu. Nanti akan gini doang gitu. Jadi ini bukan buat expert, apalagi yang ingin untuk menang kompetisi internasional ya. ICPC itu lomba
competitive programming buat internasional, ya saya nggak punya background menang di sini juga, jadi nggak bisa cater kebutuhan itu. Jadi yang sangat-sangat basic, unfortunately nggak bisa banyak bantu secara personal, tapi bot nanti bisa bantuin. Tanya aja silly question, gimana cara bikin apa beda, cara convert dari number menjadi string di Python atau di JavaScript, yang nanti akan dijawab. Jadi kalau kita bikin kurva distribusi normal, 10 itu dia tahu banyak soal coding, 0 itu dia masih basic banget, target audiensnya di sekitar sini ya. Jadi udah bisa coding lah, tapi juga nggak terlalu jago-jago amat di sini. Jadi kita targetnya di sini. Donation, jadi kalau tadi kan commitment fee ya, ini bukan buat saya, dan ini again yang belum masuk mungkin, ini terserah teman-teman, donasi kemana, konsepnya pay it forward ya, agak ngulang dikit mungkin ada yang belum masuk. Jadi saya nggak mengharapkan dari teman-teman, tapi saya ingin teman-teman ngasih impact juga ke orang lain, lanjutin terus ya, forward. Cuma mungkin, ya lebih baik disampaikan di awal, bisa jadi ada donation ke depannya. Tapi ini dengan syarat bahwa kalau terlalu mahal buat saya cover, kalau masih di bawah segini mungkin saya bisa cover. Oh, Tapi, oh ya, iya. yep, oke, sorry, kebuka mungkin ya tadi. Ya, bisa jadi in future akan buka donation, tapi nggak sekarang. Dan belum ada rencana buka donation juga. Live keyboardnya belum ada, belum di deploy. Mungkin kalau ada waktu nanti atau besok akan coba di deploy. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Ya, nanti di Discord. Buat teman-teman yang belum masuk Discord, bisa join dulu. Cara di joinnya dengan masuk ke link yang di sini. Nana mendengar loh. Om mau nanya Om, berarti ini bakalan lebih banyak belajar ke custom struktur data ya, kan untuk pakai soket data yang ada ya, mengaplikasikannya ke algoritma. Dua-duanya sih. Sebenarnya most of the time kita tinggal pakai aja kan. Nggak akan bikin sendiri gitu. Nggak akan pernah bikin link list sendiri buat kerjaan gitu. Cuma, again tadi kan kita filosofinya adalah curious kan. Jadi ingin di sini kita bahas curiosity-nya juga. Gimana sih cara kerjanya? Database itu gimana sih? Database indexing itu gimana cara kerjanya gitu. Kalau sehari-hari memang kita tinggal kayak bikin indeks saja terus somehow magic, oh jadi lebih cepat gitu. Cuma dalamnya kayak apa, itu kita ingin bahas juga. Jadi dua-duanya sih. Dasar pemrogramannya apa? Kita pakai Python. Kemarin survei kebanyakan pakai Python. Dan juga Python secara bahasa gampang buat dibaca. Ini kayak pseudocode aja kan sebenarnya. Harusnya buat yang pakai bahasa pemrograman lain akan straightforward sih nangkep bahasa Python. Terus tadi seminggu 2 kali jadinya. Cuma hari keduanya, jadi seminggu 2 kali, di hari Sabtu ini akan materi, terus dikasih waktu, nanti akan dikasih link ke kontesnya, ke soal-soal apa yang harus dicobain, terus dikasih waktu beberapa hari, nanti di suatu hari akan kita bahas bersama. Nah, harinya apa belum decided. Kemarin voting banyak kan di weekdays subuh ya, jam 5 sampai jam 6. Tapi itu yakin ya pada bangun ya jam 5 sampai jam 6. Ada juga yang ngejawab di jam 7.30. Nanti kita discuss ya di belakangan, mau kapan. Jadi seminggu 2 kali. Yang kedua kita akan bahas competitive programming questionnya. Jadi udah ke praktek. CP kenapa sering dipakai untuk interview? Kenapa nggak dikasih take home test? Nah, sebenarnya agak nyambung dengan pragmatisme juga. Jadi yang paling gampang, kalau take home test kan perlu, pertama dari sisi kandidatnya perlu spend lebih banyak waktu kan. Bisa jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, tergantung difficulty-nya. Dan nggak semua orang mau melakukan itu juga. Gitu, kayak malas, lama. Terus yang kedua, dari pengecekan juga lebih lama. Kalau competitive programming style, itu
bisa jadi cuma 1 jam selesai ngerjainnya. Terus juga koleksinya bisa automated. Jadi bisa secara scalability bisa langsung kayak 200 orang tanpa 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 one on one testing. Eh, ya jadi ya I understand pro cons. Jadi ada company yang pakai competitive programming style, ada juga yang pakai tech home style. Dua-duanya oke gitu. Kalau saya bikin tes, saya bikin CP style tapi yang sangat-sangat simple, yang pengen assess apakah bisa looping, bisa array, paham array apa enggak. Dan kadang-kadang akan tes bisa pakai pakai hashmap dictionary apa enggak. Udah itu doang. Jadi nggak akan tanya yang kayak recursive atau graph atau macam-macam yang akan jarang dipakai di kerjaan. Tapi ya basic. Basic pun juga banyak nggak bisa gitu. Jadi uh, udah cukup buat buat assess sih menurut saya. Tapi again beda company beda beda ini ya. Beda goal juga. Ada yang memang pengen benar-benar fokus tahu banyak fundamentalnya, maka benar-benar digali nih competitive programmingnya. Ada juga yang kayak sehari-hari ya kerjanya lebih banyak ke bikin code. Ya buat apa tahu tahu sampai sedalam dynamic programming misal. Walaupun itu tetap penting ya menurut saya. Waktunya mungkin dipertimbangkan yang waktu Indonesia Tengah dan Timur. Kalau di BT sekarang jam berapa ya? Jam 9 atau jam 5? Atau WIB? Harusnya 8:30, Mas. Gimana, Mas? Mas Dwi Jiwando Putra mau ngomong? Enggak, iya tadi yang Wita kayaknya selisih sejam, Mas. Jadi ditambah Oh, sejam ditambah. ya. Terus setengah Ya. sembilanan. Ini Mas Levi, makasih. Salam kenal. Mau nanya juga. Ya. Tadi ada yang nanya juga hubungannya sama kayak dia kan machine learning gitu, Mas. Nah, hubungannya apa, Mas? Competitive programming. Walaupun tadi kayak basic kan ya, Mas. Cuman machine learning kan nggak tahu ya, relatif kayak baru machine learning dan AI gitu. Itu kenapa harus belajar CP, Mas? Terima kasih, Mas Levi. Oke, thank you. Curiosity sih ujung-ujungnya. Nyambungnya apa? Nyambungnya kemana ya? Misalnya kayak gradient descent ya. Itu kan juga eh bisa diimplementasikan dengan backtrack. Saya nggak tahu ya dalamnya kayak apa ya. Sisanya matrix multiplication itu kalau mau efisien juga nanti akan nyambung ke Fourier transform dan lain-lain. Em, ya agak beda sih sebenarnya, agak beda. Cuma ya ya pengen holistik aja sih sebenarnya, pengen holistik. eh Pengennya adalah ketika kita pun menjadi ML engineer atau apa, kita juga idealnya kan ya nggak semua orang bisa gitu ya. Idealnya pengen juga tahu bagaimana ngedeploy itu, bagaimana membuat API supaya bisa diakses eh, oleh user dan lain-lain. Saya termasuk yang against kalau kadang kan ada yang komplain ya di sosial media ada screenshot dari job desk dari sebuah company, requirement-nya A sampai Z, harus bisa PHP, harus bisa setup database sendiri, harus bisa front end. Kadang komen-komennya adalah ini pengen nge-hire satu orang atau satu tim gitu. Ya benar juga sih. Cuma to me eh, itu kesempatan bagus sih buat belajar. Jadi kayaknya agak to me personally ya ini pendapat personal, merasa lebih seru kita bisa belajar banyak hal A to Z, dapat kesempatan belajar banyak hal daripada skopnya limited di oke bikin API aja atau oke cuma bikin UI-nya aja tanpa tahu belakangnya. Ya itu prinsip saya ya, jadi pengennya holistik, tahu tahu banyak hal. Memang ya terserah teman-teman sih kalau memang ngerasa bahwa fokusnya pengen di machine learning atau data data analis atau mungkin frontend dan benar-benar fokus di situ tanpa tahu fundamental juga nggak apa-apa. Ujung-ujungnya mungkin yang akan dipelajari di sini paling cuma 5% yang kepake di day to day. Tapi again, walaupun pakainya kecil, tapi ya since itu fun, why not gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Mas, mau nanya Mas, Yep. kalau yang CP ini Mas dilihatnya nanti dari hasilnya tuh tergantung kayak banyaknya code-nya atau
hasilnya kayak speednya gitu mas, speed dari output code-nya mas. Hmm. Yang belum pernah pakai CP, kalau kita lihat, kayaknya udah kebuka ya sebagian. Nah, biasanya 3 hal. Yang pertama, speednya berapa lama. Kalau itu lebih lama dari threshold, akan rejected. Jadi, buat yang baru, CP itu biasanya ada soal story gitu ya. Terus dia dikasih sampel inputnya. Dari sampel input itu kita ingin membuat outputnya. Gimana? Ya, ini ada ceritanya, ini apa nih. Terus, eh, yang di-expect seperti ini. Nah, yang pertama, secara output harus benar. Kalau salah ya skornya bisa 0 atau bisa cuma partial, 30%, 40%. Tergantung online judge-nya sistemnya kayak apa. Itu yang paling penting, jadi harus benar jawabannya. Yang kedua, runtime-nya. Em, Kalau ini biasanya ada runtime, ada constraint-nya juga, nggak boleh lebih dari sekian detik. Kalau lebih dari sekian detik ya dapat 0 gitu ya. Karena kelamaan. Terus ada juga memorinya kadang-kadang. Memorinya nggak boleh lebih dari sekian megabyte atau kilo megabyte biasanya. Jadi 3 itu biasanya. Sama speed-nya. Sorry, ada 4 berarti. Speed itu pertama time speed, sama yang kedua speed dari kita submit-nya berapa lama sejak soal itu ditampilkan. Jadi kalau kita di detik 10, di menit 10 udah selesai, nilainya akan lebih tinggi daripada yang selesai di menit ke 30. Itu kalau real competitive programming contest ya. Cuma di sini ya nggak pakai timer, kita fun aja sih. Ada soal kita kerjain, kalau error, kalau salah juga kita ya tinggal benerin aja. Ada juga yang nge-penalize kalau kita submit terus kita salah. Ada juga yang enggak. Ya udah submit berkali-kali juga nggak apa-apa. Fokus program ini kemana? Ke fundamental sih, nggak front end, back end atau DS. Lanjut dulu ya, materinya masih banyak. Oke, ini udah. Oke, kita masuk ke materi pertama, set. Jadi, oh ya, biasanya agak biasanya mulainya bukan dari set. Jadi kalau kita bikin tingkat kesulitan, set itu mungkin somewhere di sini. Biasanya kan mulai dari looping dulu, terus habis itu mulai belajar array, terus ya ada queue dan lain-lain. Ada set, ada hash map, terus ada bitmap. Bitmap ini advance ya, jadi mungkin sampai di sini. Banyak mungkin yang belum tahu juga bitmap atau bitmas. Saya ingin testing, coba mulai dari sini. Kira-kira nanti dari teman-teman di sini, mana yang masih bingung, mana yang biasa aja gitu ya. Jadi ini sebenarnya konsep binary search. Misalnya kita punya sebuah angka di sini ya. Angkanya urut ya, 0, 1, 2, 8, 6 di sini. Ini 100, ini 7. Nah, kita pengen ngecek angka 6 itu ada apa enggak. Kalau cara linear, ya kita cek dari kiri ke kanan ya. 0 sama dengan 6 bukan. Maka kita cek sebelahnya. Cek terus gitu sampai ketemu angka 6. Tapi itu kompleksitinya ON. ON itu gampangnya, misalnya datanya ada 100, berarti ini akan perlu ngecek 100 kali ke kanan. Perlu ngecek 100 kali. Kalau datanya ada 1 juta, berarti perlu ngecek 1 juta kali. Kalau yang lebih efisien, ada yang namanya ON log N. Coba kita masukin angkanya. Sekalian belajar complexity ya. Kalau N-nya 1000, maka ini menjadi ya 1000 gitu ya. Kalau N-nya 1024 aja biar gampang, maka ini adalah 1024 dikali log dari 1024. Ini log 2 ya, bukan log 10. Biasanya log 2. Log 2 dari 1024 itu kan 10. Berarti ini butuh 10240 kali gitu ya. Ya sebenarnya bukan exactly sekian kali ya, tapi lebih ke kurang lebih dapat angka pembandingnya. Ini sekian banyak yang perlu dilakukan. ON log n, ON itu 1000 gitu. Lebih ekspensif ini kan, N log n. Tapi ada juga yang
Lebih ekspensif karena kita bandingin aja 1000 sama 1024 ya lebih gede ini gitu. Jadi ini lebih lama daripada ON. Ada juga log n. Nah, kalau ini cepat. Berarti kan ini adalah log dari 1024, yaitu 10. 10 sama 1000 jauh kan? Kalau ini mungkin harus ngecek 1000 data, ini cuma 10 data. Nah, ada juga yang lebih cepat, yaitu satu. Kalau satu ya instan gitu, langsung dapat datanya. Yang lebih mahal lagi di sini ada n square, n pangkat 2. Berarti kalau 1000, berarti dia butuh 1 juta. 1 juta operasi. Ada yang lebih mahal lagi, 2 pangkat n. Kalau n-nya 1000, 2 pangkat 1000 berapa? Nggak tahu, gede banget. Ya. Ya, ini nggak akan bisa. Kalau n-nya 1000, 2 pangkat 1000 ini udah kelamaan, sangat-sangat kelamaan. Nah, binary search itu adalah yang ini, log n. Jadi, given sebuah angka ini, kita pengen tahu ada 6 apa enggak, cara simpelnya. Dan ini bisa diajarin ke anak-anak juga. Jadi, ibaratnya kayak punya kartu gitu ya. Kartu ada angka-angkanya. Kita pengen ngecek ada kartu angka 5 apa enggak. Ya udah, tinggal diurutin, terus ngeceknya dari tengah aja. Dari tengah, kalau itu misalnya ingin ngecek angka 6 gitu. 6 itu kan kurang dari 7. Karena ini terurut, berarti yang sebelah kanan ini udah nggak penting lagi dong. Nggak mungkin ada di sini angka 6. Adanya pasti di sebelah kirinya. Ya udah, kita tinggal ngecek half ini. Cara ngecek halfnya gimana? Apakah dari kanan cek ke kiri mundur-mundur gitu? Enggak juga. Soalnya kalau pengen nyari angka 2, kalau sistemnya mundur dari sini, secara intuitif kan juga bakal lama ya. Ini 2-nya di sini, berarti kita perlu ngecek banyak ke belakang. Tapi dengan binary search, logiknya adalah ya udah kita potong separuh lagi di sini. Katakan di sini ada angka 3. Kita cek apakah angka 6 kurang dari 3. Kalau iya, kurang dari ini. Kalau kurang dari ini, berarti tinggal ngecek yang sebelah sini. Atau lebih dari, tinggal ngecek di sini. Begitu seterusnya. Jadi dipecah separuh-separuh hingga ketemu. Nah, yang pengen kita coba di sini adalah, ya udah kita mulai dari agak ke tengah dulu. Ini materi agak tengah ya. Ya, walaupun nggak tengah ya, ini mungkin masih agak sebelah kiri. Terus pengen lihat sih dari feedback teman-teman, apakah terlalu susah, terlalu mudah. Kalau terlalu susah, ya udah kita balik ke sini. Kalau itu terlalu mudah, ya udah balik ke sini. Lanjut aja ke sini. Atau mungkin ambil half di sini terus binary search lagi. Oke. Apa tuh ada komen? Log n, mas. Yang mana? Yang ini. Ya, lanjut dulu ya. Oke, jadi set itu apa? Set itu adalah kalau kita tahu array kan itu bisa naruh bilangan apapun di situ, termasuk duplikasi. Kalau set itu nggak bisa duplikat. Jadi ada collection yang itu pasti unik buat datanya pasti unik di situ. Kita akan mulai dari Y-nya dulu, nanti akan masuk ke bagaimana membuat setnya, terus bagaimana mengimprove. Jadi akan bikin set yang sangat simple. Terus habis itu kita coba improve deh supaya lebih efisien. Gimana? Ada beberapa improvement. Terus nanti baru masuk ke aplikasinya. Jadi kalau teman-teman suka menunggu aplikasinya, tunggu aja nanti di bagian bawah kita akan bahas use case-nya. Use case-nya apa? Di sini kita tinggal pakai setnya ya. Tinggal pakai setnya. Di sini juga tinggal pakai setnya aja. Udah ada library-nya dari semua bahasa pemrograman. Cuma sebelum ke situ kita coba cari tahu dulu set itu bikinnya gimana sih gitu ya. Supaya kita again tadi penasaran, coba kita gali penasarannya solusinya seperti apa. Misal kita punya array numbers. Ini saya set waktunya 1,5 jam ya tadi, karena ada perkenalan dulu. Mungkin next-nya 1 jam lebih dikit kali ya. Katakan kita punya numbers yang random. Ini ada, ini nggak usah terlalu worry sinteksnya Python, tapi intinya dia looping.
dari 0 sampai 199. Terus untuk masing-masing di loopingnya itu, dia akan bikin random numbers dari 1 sampai 100. Jadi ini outputnya adalah numbers sebanyak 200. Masing-masing isinya random ya. Terus dari sini, kita ingin mendapatkan apakah ada duplikasi di sini apa enggak. Jadi kita ingin dapetin yang enggak duplikat. Jadi kalau ada duplikat 79 sama 79 kan sama kan. Kita ingin menghapus salah satunya. Ada lagi yang sama enggak? Ya ada lah pasti ya. Ingin kita hapus. Caranya gimana? Yang paling simpel adalah ya udah kita looping aja. Coba saya coret ya. 1, 4, 5, 10, 4, 5. Kalau ingin ada duplikat apa enggak, ya udah kita cek dari kiri ke kanan. Kita bikin array baru aja. Pertama kan dari angka 1 ini. Kita masukin 1. Karena array-nya masih kosong, jadi nggak ada yang dibandingin. Masukin aja ke array yang baru. Terus kita masuk ke 4. 4 kita cek. Ini sama dengan 4 bukan? Bukan. Ada nggak yang di array yang baru itu yang sama dengan 4? Kalau nggak ada, berarti nggak ada duplikasi. Berarti boleh kita masukin 4. Lanjut lagi, 5. 5 ada nggak di sini? Kita cek satu-satu. 1 sama dengan 5 bukan? Bukan. Terus kita cek 4. 4 sama dengan 5 bukan? Bukan. Sampai habis. Karena sudah habis dan nggak ketemu yang sama, berarti belum ada kan? Berarti boleh kita masukin ke sini. Jadi ini array inputnya. Ini array output yang udah nggak ada duplikasinya. Lanjut lagi. 10. 10 ada nggak di sini? Nggak ada kan? Masukin 10. Lanjut 4. Sama, cek dari kiri ke kanan. Sama dengan 4? Bukan. Sama dengan 4? Iya. Berarti 4 sudah ada dan nggak boleh dimasukin. Lanjut lagi terakhir, 5. Juga cek juga ada 5 apa enggak. Ada, berarti nggak dimasukin. Nah, ini cara paling simpel. Cuma kompleksitinya ini adalah ada yang menebak? ON square. Kenapa ON square? Karena ini kan ada N ya. Ini kan datanya ada N. Berarti paling nggak kita harus N kali ngecek ke kanan kan. Untuk masing-masing N di sini, ketika di sini, kita melakukan pengecekan sebanyak N kali. Maksimum N kali. Jadi kan ngecek satu ada apa enggak di sini kan. Berarti akan ngecek maksimum ketika ini datanya banyak. Ketika datanya kecil memang cuma ngecek sekali. Tapi semakin besar ya, kita akan ngecek eventually itu bukan eventually sih. Kalau kita ngomong big O notation itu kan kita menghilangkan konstannya kan. Jadi ini bayangannya adalah ketika ini datanya banyak, itu kita akan mengecek paling nggak sampai N kali. Jadi dua operasi, kita melakukan ini sebanyak N kali. Buat masing-masing N, kita ngecek di sini sebanyak N kali juga. Maka N dikali N. N square. Ya, worst case N square. Dua looping ya. Kalau di gampangnya adalah ketika coding kita ada dua loop. Dalamnya ada for J. Dan ini 1 sampai N. Ini 1 sampai N. Ini adalah N square. Dilakukan N kali, untuk masing-masing N kita ada N kali. Maka N kali N. Apa kalau ini pun juga ada 1 to I, ini juga N square. Karena kita ngomongin big O notation. Jadi sebenarnya ini lebih banyak daripada ini kan. Tapi kalau ngomongin big O notation itu sama aja. Itu O N square. Intinya adalah ini nggak efisien. O N square tadi kalau kita lihat di ini, kalau datanya 1000, 1 juta operasi. Bisakah kita lebih cepat? Jadi 1000, 1 juta sama 1000 itu jauh ya. Nah, jadi ini nggak efisien. Not in itu, ini kan ada looping. Kalau tadi saya analoginya,
di dalam looping ada looping kan, maka n square. Tapi di sini kan loopingnya cuma satu, di dalamnya nggak ada looping lagi. Harusnya on dong, bukan on square. Nggak juga, karena si not in itu di dalamnya dia akan ngecek. Not in itu dia akan apa ya? Ini punya Python. Jadi dia akan ngecek apakah si ini itu ada di sini apa enggak. Itu kalau in ya. Dengan not in berarti dia ngecek apakah si elemen ini nggak ada di array ini. Nah, pengecekan not in ini on. Jadi ini on. Terus ini juga on. On kali on adalah on square. Nah, gimana supaya lebih efisien? Ya, jawabannya pakai set sih. Tapi sebelum menuju ke set, kita coba bikin sendiri. Cara paling simpel adalah kita bikin git. Kita bikin boolean array. Jadi, ini ketika kita dapat angka 1, kita bikin boolean. Isinya semua false. Dan booleannya ini indeksnya 2, 3, ini sampai 10 ya. Ya, berarti sampai 10 lah. Ini kecilin aja deh. Jadi 6. Lanjut dikit. Sebenarnya akan tulis pakai coret ya. Tadi mau connect iPad-nya sama nggak enak connect-nya. Coba minggu depan mungkin kalau enak, kalau bisa pakai iPad aja. Nah, kita bikin array, isinya cuma boolean. Dia buat ngeindikasiin apakah si bilangan ini, jadi ini indeks array-nya, itu sudah ada apa belum. Kelihatannya agak kompleks, tapi sebenarnya simpel. Kita coba ya. Jadi ketika dapat angka 1 di sini, instead of masukin ke array baru, dia cuma ganti flag dengan indeks ke-1. Jadi cari indeks ke-1 di mana. Ini kan false ya. Since kita udah melihat ada angka 1, berarti ini diubah menjadi true. Nah, di toggle. Lanjut, 4. 4 udah ada, berarti ini akan menjadi true. 5 juga sama, jadi true. 6 juga sama, true. Kemudian 4. Nah, ketika dapat 4, kita tahu 4 itu udah true. Berarti dia udah ada. Berarti nggak akan dimasukin lagi kan. 5 juga sama. Kita masuk ke 5 udah true, jadi nggak diubah lagi. Nah, yang menarik adalah akses array indexing itu O1. Kalau ini tadi ON. Ini kan ON ya. Yang pertama tadi di dalam ON ada ON, jadi ON kali ON jadi ON square. Tapi yang ini di dalam ON kita melakukan operasi cuma O1. Berarti hasilnya adalah ON kali 1, ON juga. Ini lebih cepat ya. Logikanya apa? Sebenarnya ini agak panjang tapi sebenarnya cukup simpel. Kita cari angka minimum dari array-nya sama angka maksimumnya. Minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 6. Berarti dalam hal ini sebenarnya saya nggak butuh indeks ke 0 karena ya nggak ada angka 0 di sini. Ini nggak usah berarti. Nggak usah ada. Terus kita juga nggak butuh yang ke-7 karena nggak ada angka 7 di sini. Kita cukup array yang panjangnya dari 1 sampai 6. Kita initialize jadi false dulu. Kemudian kita looping. Ini looping yang tadi kita lakukan di sini. Kita cek satu-satu, kemudian kita masukin. Kita ubah flag-nya. Kalau kita menemukan itu, berarti jadi true. Ini cuma buat debugging ya, saya print doang aja. Terus ini kan pengen dapat unique elements. Berarti di tab ini, sampai sini, kita udah punya boolean array. Boolean array itu adalah yang ini nih. Kita udah punya ini. Terus kita pengen dapetin angka-angka uniknya apa aja. Ya udah, berarti tinggal looping dari kiri ke kanan. Cari yang true aja kan. 1, ini bukan true, 4, 5, tambah 6. 1, 4, 5, 6. Jadi yang ini, itu yang dilakukan di dalam sini sebenarnya. Dia
looping lagi boolean array-nya. Kalau itu true, maka kita simpan ke unique numbers, unique output-nya lah. Cuma itu aja. Kalau nggak mau pakai min max bisa nggak ya? Bisa aja, tapi jadinya kegedean array-nya. Kalau mau pakai itu kan ya udah kita asumsikan bahwa misalnya gini ya, inputnya ini adalah umur manusia, umur orang lah. Umur orang kan ya udah paling dari 0 sampai berapa? Sampai 120 mungkin. Berarti boleh aja kita bikin array 0 sampai 120. Nggak perlu looping buat dapetin minimum sama maksimumnya. Tapi misalnya ini kita nggak tahu range-nya seberapa, ya either bikin yang gede banget. Kalau gede banget nanti banyak kosongnya kan, sayang. Atau ya udah cari minimum sama maksimumnya. Ya, min sama max ini nih. Ini ada complexity-nya. Ini adalah ON. Ini juga ON. Jadi ketika Anda dapetin minimum maksimum, dia harus looping dari kiri ke kanan kan. Looping semuanya, berarti kan N kali nih ON. Maksimum juga sama ON. Cuma, ini operasi penambahan. Ini ON, habis itu ada ON, terus di sini ini kan O1 nih dalamnya. Di luarnya nih ON. Terus yang ini juga ON. Banyak ON ya. Kalau ditambahin berarti kan O4N. Tapi O4N itu sama dengan ON. Jadi ini secara utuh juga tetap ON. Ya, O2N itu sama dengan ON. Konstannya dihilangin. Kalau string gimana nanti akan kita bahas. Ya, jadi ON tambah ON tambah ON tambah ON, O4N. O4N itu sama dengan ON. Konstannya kita buang. Termasuk gini juga ya, kalau kita punya ON square tambah N tambah 3, ini kita ambil yang paling gede. Jadi ini tetap ON square. Ini kita hilangin. Karena bounded by ON square. Nah, problemnya apa dari yang ini? Problemnya adalah gimana kalau gede datanya. Oke, tadi kita cuma 1 sampai 5, maka array-nya cuma segini. 1 sampai 6, sorry, sampai 6. Tapi kalau datanya ini bisa sampai 1 juta, berarti perlu bikin boolean array dengan size 1 juta. Contohnya ini, kita bikin randomnya, jadi range-nya dari 1 sampai 1 juta. Dan itu ada 200 angka doang ya. Kalau kita jalanin code yang di atas, di sini kita sempat ngeprint isi boolean array-nya nih, tapi cuma 100 yang pertama. Ini buat dapetin the first 100 element. Jadi di sini kita ngeprint ini ya. Kalau size-nya 1 juta, kalau kita print itunya, banyak banget yang kosong. False, 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 false semua ya. False semua. Ada true-nya nggak? Nggak nemu true lagi. Berarti sayang dong. Toh juga array-nya cuma panjangnya 200 nih. Kenapa kita perlu nyimpan sampai flag ini sebanyak 1 juta? Ya. Nah, ini yang disebut sebagai ini wasted of space ya. Sayang aja kan? Kita cuma ada 100 angka, tapi kita perlu 1000 elemen boolean array buat nge-flag apakah angka itu ada apa enggak. Ini juga disebut sebagai sparse array. Jadi array-nya tuh banyak yang kosong, banyak yang false. Gimana solusinya yang lebih space efisien? Pertama, kalau kita tahu range-nya itu pasti, misalnya kayak tadi ya, umurnya cuma sampai 120. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai caranya aja di hardcode 120 atau ambil maksimumnya. 120 kan nggak gede ya, berarti ya cuma ada 120 ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu benar-benar random, bisa berapapun, ya nggak bisa kita bikin 1 juta array gitu, kebanyakan.
ada yang lebih efisien, yaitu pakai hash. Kan goal kita adalah kita punya 1 juta angka, tapi nggak semua angkanya ada kan. Sorry, kita punya angka dari 1 sampai 1 juta, tapi mungkin ya cuma ada segini, cuma ada angka ini gitu. Nggak ada angka 1000, nggak ada di sini. Nggak ada angka 200.000. Gimana caranya kita bisa condense angka ini menjadi angka yang lebih kecil. Lebih kecil secara cardinality-nya. Sorry, minum dulu. Dibikin lebih kecil. Kalau kita masih ingat di matematika SMA, itu ada yang namanya kayak gini kan. Apa sebutannya ini ya? Mapping diagram. Ya, domain sama range. Kita pengen mapping dari yang ini sebanyak 1 juta, ada 1 juta possibility, menjadi kecil. Fungsi, oke. Misalnya ini nih. Ini kan ada 4. Kita mapping menjadi cuma 3. Atau yang lain lah. Atau ini. Ini ada berapa nih? Ya, ada segini menjadi lebih dikit. Nah, kita pingin kurang lebih kayak gini kan. Ini nggak ada 1 juta sih, cuma kita punya segini inputnya, kita mapping menjadi lebih kecil. Dimensinya di-reduce, dikecilin. Tentunya memang ada yang sama ya. Jadi ini sama yang mana nih? Sama yang ini mungkin akan mapping ke angka yang sama. Gimana caranya? Cara yang paling simpel adalah pakai modulo aja. Ini saya bikin simple hash function. Kita ingin mapping angka ini kan angka 1 sampai 15, menjadi cuma dari 0 sampai 9. Jadi di sini 0 sampai 15, kita ingin mapping menjadi 0 sampai 9 aja. Cara yang paling simpel adalah dihitung modulonya. Modulo itu sisa pembagian ya. Jadi misalnya 12 dibagi 10, itu kan 1 ya. Tapi ada sisa 2. Berarti modulonya itu adalah 2. 3 dibagi 10, ya 0, masih ada sisa 3. 15 dibagi 10, masih ada sisa 5. Berarti hasil modulnya 5. Ini paling simpel. Jadi kalau kita bikin hash function kayak gini, outputnya 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. Udah di-reduce dimensinya. Ya udah kita coba lagi. Berarti tadi ketika kita punya angka sampai, oh ya di Python tuh bisa gini ya. Di Ruby juga kan bisa. Jadi lebih enak bacanya aja sih. Sampai 1 juta, kita masukin ke hash-nya. Yang semula ini bisa macam-macam, menjadi sekarang cuma angka 0 sampai 9. Jadi udah ke-reduce. Berarti nanti kalau kita mau bikin array-nya ini, nggak perlu bikin 1 juta. Tapi cukup 10 aja length-nya, karena udah ke-reduce. Ya. Sebelum kita balik lagi ke set, tadi ada pertanyaan kan, kalau bukan numbers tapi string, gimana nih gitu? Kita mapping dari string menjadi, tadi kan di sini ya, ini kan angka nih. Tapi misalnya kita mau, soalnya bukan ini, tapi misalnya ini nama orang, Agus Budi. Nah, yuk, di ini ada Agus lagi. Kita pengen hilangin duplikasinya. Karena tadi logiknya adalah kita pakai ini sebagai indexing ke array-nya. Gimana kalau kita ini string Agus? Agus kan nggak bisa, bukan index array. Ya udah kita ubah Agus ini menjadi number. Ubah menjadi number, menjadi angka. Gimana caranya? Ada banyak cara. Cara paling simpel lihat aja ASCII-nya. Itu ASCII-nya berapa? Ini dapat ASCII-nya. 65 bukan sih? Oh, agak dia. 97. Ya, asumsi 97 deh. Terus G itu berapa? Ya, katakan 66. U berapa? S berapa? Terus kita tambahin, bisa. Atau dikali 26 dulu baru tambahin, bisa. Tapi intinya gitulah ya. Kita bisa mengubah dari string menjadi angka. Once kita punya angkanya, misalnya angka 345, berarti ya udah kita pakai indeks ke 345. Cuma cara ini ada masalah ya. Karena berarti 345
Kalau kita punya orang lain namanya Sagu, dengan logik ini, sama angkanya 345 juga. Karena urutannya diganti kan. Cuma urutannya diganti, tapi angkanya sama. Terus dijumlahkan, berarti akan sama, 345. Berarti ini namanya yang disebut sebagai collision. Yang tadi. Jadi, Agus sama Sagu, kalau kita pakai hash function yang kita define di sini, dengan logik ini, mereka akan collide di sini. Akan ke map ke angka yang sama. Masalah dong? Iya, masalah. Tapi nanti akan kita bahas. Solusinya gimana? Ya. Nah, jadi string gitu ya. Bisa, ya logik kayak tadi. Ini, kalau di Python enak, bisa simple code-nya. Jangan lupa dimoduluin atau supaya enggak. Berarti ini kan cuma bisa 0 sampai 99 ya. Enggak. Ada boundary-nya di situ. Ini contohnya kita hello menjadi sebuah angka, world juga angka, how are you juga sebuah angka. Cuma kalau kita bikin hello gitu, ini juga sama dengan hello. Jadi ada collide. Nanti akan bahas kita. Ini salah satu yang simple, hashing. Ada juga yang lebih populer, yaitu DJP2. Tapi logiknya juga sebenarnya cukup straightforward ya. Cuma ya ada bit manipulation, terus ya. Tapi dia sama ya, kita looping karakternya, habis itu masing-masing diubah menjadi integer, menjadi number, kemudian hasilnya adalah number. Ini hasilnya. Coba kita coba ya, kalau ini adalah hello, hasilnya beda. Kalau yang punya kita tadi, hello itu sama gitu. Jadi ini lebih bagus logiknya, karena dia bisa meminimalisi collision. Nah, oke, collision. Gimana nge-solve collision itu? Ya, pasti ada collision. Karena, again, case itu kan mereduksi dimensinya. Pasti ada collision di sini. Tapi ada juga, ada kemungkinan nggak collide. Yaitu ketika ukuran dari ini sama dengan ukuran dari ini kan. Kalau sama, ya one-to-one mapping, pasti nggak ada collision. Tapi buat apa? Berarti kita nggak melakukan dimensi reduction kan, kalau kayak gitu. Tetap nanti eventually akan ada 1 juta Boolean array. Ya, nah, ini expected ya, jadi ada collision. Cara paling gampang ya udah digedein aja. Ini kan collisionnya lumayan banyak ya, banyak yang collide nih, ada 1, 2, 3, 4 kayaknya di sini. Ini outputnya 10, size-nya 10. Kalau kita gedein menjadi 30, kemungkinan collide-nya lebih kecil. Tapi tetap ada nih, ini collide juga di sini. Ini nggak ada yang pakai, nggak ada yang ke map. Ini nggak collide, ini nggak collide. Berarti digedein bisa. Tapi kalau semakin digedein, ya berarti memori usage-nya juga akan lebih gede lagi. Input hash 5381 itu random. 5381 yang mana ya? Jadi output dari hash itu nggak random. Bukan randomize ya. Kalau kita pakai modulo n modulo 10, kalau inputnya adalah 20, berarti outputnya adalah 0. Kalau inputnya 21, di modulo 10 kan akan 1. Jadi outputnya nggak random, tapi tergantung sama inputnya. Oh, yang DJB2. Mana sih? Yang ini ya. Jadi exponentialnya online deh. Ini juga kenapa 5 gitu. Coba cari. Saya belum baca sih. Tapi ada reasonnya kenapa di situ. Ini prime number nggak ya? Biasanya mereka pakai prime numbers. Yes. Ya, coba baca ya. Oke. Ya, berarti bisa kita input dong tadi yang set yang kita nggak efisien tadi. Tadi masih butuh 1000 Boolean array menjadi efisien. Kita gimana kalau kita cuma pakai 100 aja? Ini, jadi kita nggak ingin ada 1 juta, tapi cuma ada 100.
cuma ingin ada 100. Berarti ketika kita nemu angka di sini, kita nggak langsung masukin ke sini sesuai angka ini ya. Jadi kalau 5 nggak kita masukin ke 5, tapi hitung hash-nya dulu. Jadi katakan ini ada angka baru namanya value-nya segini deh, 200.000. Array kita nggak ada 200.000, tapi cuma ada, katakan cuma ada 0 sampai 7 ya. Ya udah, kita mapping ini pakai hash function. Misalnya hash function-nya adalah modulo 8. Ya udah, 200.000 bagi modulo 8 itu berapa? 0. Enggak. Emang bisa dibagi 8? Oh iya. 0. Berarti dia akan masuk ke 0, masuk ke sini. Jadi ini cuma ngubah yang atas tadi. Yang sebelumnya langsung masukin ke indeks yang sama dengan itemnya. Kita hash dulu value-nya. Ini pakai simple hash yang saya bikin tadi. Terus yang itu yang di-set sebagai true. Kurang lebih sama. Hasilnya jadi kayak gini. Kalau dibandingin sama yang di atas tadi kan sparse ya. Banyak yang false tuh. Mana tadi? Nah, ini banyak yang false kan. Banyak yang kosong arraynya. Dan arraynya gede banget, ada 1 juta. Tapi kalau yang ini menjadi lebih efisien. Yang false cuma dikit nih. False. Yang lainnya true. False. Ya. Jadi udah lebih efisien. Tapi apakah benar? Enggak, ini enggak kok. Ini enggak benar nih. Kenapa? Karena kita belum handle collision. Jadi ketika dapat angka 200.000, oke, kita simpan di indeks ke 0 kan tadi. Modulnya kan 0. Jadi ini kita set sebagai true. Tapi ketika ada angka 0, itu juga kita taruh di sini. Kalau kita pakai logic ini, apakah angka 0 sudah ada di sini? Kalau kita pakai cara ini, berarti udah ada dong, karena ini kan jadi true kan. Tapi true-nya itu karena si 200.000, bukan karena 0. Jadi harus kita handle collision-nya. Tapi sebelum itu, kita coba ubah dulu. Bukan nyimpannya true sama false, tapi kita simpan angkanya dulu aja deh. Jadi instead of nandain apakah itu ada apa enggak, kita simpan angkanya. Jadi tadi ada 200.000 yang disimpan di sini bukan true, tapi kita simpan angka 200.000-nya. Ini kita sebut sebagai satelit data ya. Jadi datanya tetap ada. Jadi ketika kita mau tahu angkanya apa nih, actual angkanya apa, ya udah kita dapat angkanya 200.000 di sini. Sementara yang false itu kita ubah jadi none. Di Python ada none. None itu kayak nol lah ya, gampangnya. Jadi kalau none itu belum ada. Kalau ini angka kecuali none, berarti udah ada isinya. Nah, collision handling gimana? Ini logik kita tadi ya. 21 kita masukin ini yang boolean tadi. Bukan boolean anymore karena udah kita simpan satelit datanya. Oke, ini nggak ada collision. Ini nih sama dengan yang ini ya. Kalau supaya nggak bingung. Tapi gimana kalau kita nyimpan angka 101 sama 1? Karena dia mappingnya hash-nya sama-sama 1, maka yang kesimpan cuma ada 1 angka. Cuma angka 1. Yang ini hilang nih, karena dianggap sebagai duplikat. Gimana solusinya? Ada 2 cara. Yang pertama open addressing, yang kedua chaining. Kita cuma bahas yang chaining aja, karena paling simple. Ininya simple. Instead of yang disimpan ini sebagai ini angka, yang disimpan di sini adalah array aja. Jadi ketika dia dapat angka yang sama, katakan ada angka 0 nih, kita pengen masukin. Dia ya kan collide ya sama-sama di sini. Dia akan nambahin aja di sini 0. Ya notebooknya akan dibagikan, nanti akan ada websitenya. Jadi collision-nya di-handle dengan setelah ketemu hash-nya, kita cek dulu. Ini akan jadi sebagai linked list atau mungkin array. Biasanya double linked list. Kita cek ada apa enggak. Kalau enggak ada, kita tambahin. Since waktunya terbatas,
Sebenarnya ini cukup simpel. Jadi ini cuma diganti jadi array, terus kita append ke situ. Kalau kita jalanin, nah yang collide, ini kan collide ya. Ini tetap dua-duanya ada kesimpan, tapi sebagai array, sebagai list. Kalau ini nggak collide nih, karena cuma ada satu. Ini collide. Ini hash-nya sama nih, sama-sama 2 kan hash-nya. Ini hash-nya sama-sama 3, collide. Udah, selesai. Jadi kita udah bikin set. Kita ensure bahwa di sini nggak akan ada duplikasi. Kita untuk ngecek duplikasi gimana? Katakan kita mau masukin angka ini ya, angka ini lagi gitu. Berarti yang pertama dilakukan adalah menghitung hash-nya. Hash-nya ini adalah 0, karena kita modulo 10 tadi. Berarti akan masuk ke indeks ke 0. Setelah itu dicek buat yang indeks ke 0 itu, angka 1440 ini ada apa enggak. Jadi cek satu-satu. Kalau ada, berarti duplikat, dan kita nggak nambahin. Gitu. Ya, ada yang namanya reasing. Reasing itu happen kalau misalnya, ini nih, saya bikin elemennya ini, angka ini. Kita masukin ke function tadi, hasilnya akan seperti ini. Ini sama-sama key-nya 1. Tapi ada banyak banget. Jadi semuanya ini collide semua. Karena collide semua, ketika kita mau masukin angka, katakan 601, oh, 601, berarti logiknya sama ya, 601 cari hash-nya apa, dapat indeks array-nya, kemudian cek satu-satu. Ini sama dengan 601 bukan? Bukan. Sama bukan? Bukan. Dan seterusnya. Cuma operasi pengecekan ini adalah ON. Karena semua data ada di sini. Jadi udah bukan O1 lagi, tapi ON. Karena ini namanya udah penuh lah. Load factor-nya udah gede. Solusinya gimana? Simple, tapi nggak dibahas di sini. Solusinya adalah digedein. Ini kan cuma, nggak tahu ini berapa ya ukurannya? 100. Digedein lagi. Biasanya dikali 2. Digedein, habis itu dipindahin ke tempat yang baru. Jadi, ini misalnya udah penuh nih, ada 50 di sini. Ya udah, ini yang sebelumnya ukurannya 8, digedein jadi 16. Terus kemudian di mapping lagi ke yang lebih gede. Karena ukurannya lebih gede, kemungkinan collide-nya jadi lebih kecil lagi. Oke, masuk ke high level library-nya. Ya, lama ya bahas ini. Di Python atau di bahasa lain juga semuanya ada pasti. Kalau di Python pakai set. Jadi katakan kita punya array kayak gini. Kita pengen dapat yang nggak duplikat, ya udah tinggal diubah aja dari sebelumnya array atau list dimasukin ke set. Otomatis akan hilang nih angka yang duplikat. Ini akan hilang. Kalau kita print S di sini, 501 akan hilang. Terus array itu ada metode add. Ya, ini angka yang sama nih, 501 ada 2. Dia akan hilang 501-nya. Kita tambahin angka, jadi punya metode add ya, buat nambahin satu angka, masuk. Kalau kita masukin angka yang sama lagi, nggak akan berubah, jadi nggak ada duplikasi. Jadi next time kalau ada problem yang kita butuh itu unik, jangan pakai array, jangan pakai linked list, nanti kita harus implement sendiri. Cukup disimpan pakai set, nanti biar si library itu yang ngecekin. Termasuk buat ngecek apakah ada di set apa enggak. Kalau di Python pakai in, di bahasa lain mungkin pakai contents, s.content something. Sesimpel ini 202, 102 nggak ada kan, jadi false. Set itu ada beberapa operasi, union, intersect, sama difference. Ini sama kayak di matematika sih. Yang pernah pakai Venn diagram dulu itu. Ya ini, kalau masih ingat. Ya union tuh gabungin lah dua-duanya. Dan ini nggak ada duplikasi ya. Jadi 3 ini ketika diunionkan nggak akan duplikat. Udah di-ensure sama set. Terus ada juga yang intersection. Intersection cuma dapat yang ada di sini. Sama difference. Difference itu minus. Jadi A minus B, dia akan dapat bagian yang ini aja. Yang A doang. Nah, itu gampang. Jadi udah ada metodenya. Dot union. Ini kan ada duplikasi ya. Outputnya duplikasinya hilang. Dot intersection, dia akan dapat angka 23 doang. 23 doang. Difference itu urutannya penting ya. S1 minus S2
ya berarti yang cuma ada di S1, cuma angka 1. Tapi kalau S2 minus S1, cuma yang ada di sini, dapat angka 4. Kompleksitinya ini O1 semua, jadi efisien dibandingin pakai O1 kan semacam instan ya, nggak tergantung sama input size-nya berapa. Oke, masuk ke use case. Ya, intersection kayak inner join. Use case-nya apa yang tadi udah dibahas ya, cari yang unique elemen di array. Gampang banget, tinggal set aja, masukin ke set, udah dapet. Ini ada 7 yang unik. Atau mungkin kalau string juga sama, pengen ada yang unik nih, namanya siapa aja yang register yang unik. Aplikasi di dunia real misalnya buat registrasi online event, semuanya bisa register gitu. Terus pengen tahu unik registrants-nya, yaudah masukin set aja, bisa dapat uniknya. Nggak perlu bikin looping atau apapun. Membership checking, misalnya ada user yang kita ban, ini kita ban, terus pengen ngecek apakah ke ban apa enggak nama itu. Kalau pakai cara yang nggak pakai set, berarti kita perlu looping satu-satu kan. Cek sama dengan if bukan, sama enggak, sama enggak, sama enggak. Berarti ini adalah ON. Tapi kalau pakai set, ini jadi tinggal O1. Dan logiknya juga jauh lebih simpel. Cuma in aja. Nggak ada looping. Nggak ada if else. Cuma kayak gini. Ya di bahasa lain mungkin ada metode namanya contents gitu ya. Ya. Ini apa nih? Ini band user, ini untuk register. Kalau kita pengen ngecek apakah registrasinya duplikat, sama aja pakai .in, pakai in. Dah, ini materi dari set. Kita belum masuk ke hashmap. Mau lanjut atau udah penuh? Next time. Boleh komen? Next. Ya udah panas. Ya udah next time aja ya. Set dulu. Tapi overview-nya adalah hashmap itu sama sebenarnya sama set. Cuma kalau set tadi kan cuma bisa nyimpan satu value. Ini bisa nyimpan ada key sama value-nya. Ini bikin sendiri tadi, coba bikin sendiri. Caranya copy paste dengan yang set cukup straightforward sebenarnya. Terus habis itu gunanya buat apa aja? Macam-macam. Bikin database sendiri. Jadi kalau selama ini kita pakai database MySQL atau Redis dan kawan-kawan, kalau mau bikin sendiri juga bisa. Salah satu yang paling simpel pakai hashmap. Memang ada kelemahannya, tapi itu simpel. Bisa juga buat bikin cache. Nanti kita akan nyoba ini 5 second, ini 5 second. Tapi kalau kita coba pakai cache, jadinya ini cuma jauh lebih cepat 0,0001 second. Buat bikin graf juga bisa. Terus habis itu bitmap. Bitmap ini mungkin banyak nggak tahu. Ini akan main pakai binary. Mungkin yang kayak gini, mungkin banyak yang belum pernah pakai kayak gini. Bit manipulation. Ini akan kita bahas. Ini intinya adalah supaya bisa menyimpan lebih efisien. Kalau pakai yang tadi, ini, bisa jadi kebutuhannya ada 1K bytes. Tapi kalau pakai bitmap, kita bisa ngekompres itu further, jadi cuma 24 bytes. Jadi jauh ya, 1136 jadi 24 bytes. Caranya gimana akan dibahas. Terus aplikasinya apa, bisa buat ngecek subset, bisa buat main catur. Ya, mungkin itu dulu. Lihat pertanyaan dulu ya sekilas. On that set, saya nggak pakai CPP. Ya itu set juga sebenarnya. Oh ya, kalau ada yang pakai Golang, di Golang itu nggak ada set ya. Boleh confirm. Ada yang pakai Golang dan pernah menemukan set nggak di Golang? Nggak ada, Belum pernah nemu. nggak ada. Harus implement manual. Manual ya. Pakai map kan? Pakai Map, map iya. biasa. Hashmap. Ya, di Golang itu nggak ada set, jadi harus pakai map. Mana ya?
Tapi itu sebenarnya menarik ya. Jadi itu menandakan bahwa set sama hashmap itu sama aja. Di ya nggak ada. Oke, kita tanya. Oh ya, kalau belum pernah pakai Copilot, pakai Copilot aja. Copilot itu apa? AI assistance di VS Code. Ada yang namanya Copilot Chat. Mungkin banyak yang belum tahu. Copilot Chat. Jadi kayak ChatGPT aja sih, cuma ada di VS Code. Dan dia ngerti konteks dari code kita. Jadi nggak kayak googling, dia bisa jawab pertanyaan yang jawabannya nggak kontekstual. Tapi kalau di sini kita bisa tanya code yang ada di sini di chat ini. Nah, how to implement set in Golang. Dia pakai, ya dia baca code-nya. Ya dia nggak ada, jadi harus pakai hashmap. Berbayar, iya. Tapi kalau mahasiswa kayaknya bisa gratis deh. Kalau buat kecepatan, bikin manual sama pakai library apa bakal beda? Kasusnya buat data yang besar. Kalau buat most of use cases, mending pakai library karena misalnya ya ini ya. Tadi kan kita bikin set sendiri ya, pakai Python. Dan kalau tanya ke ChatGPT atau Copilot, si Python itu internally gimana cara bikin set, ya kurang lebih sama. Tapi kalau nggak salah di implement pakai C++ deh, bagian itunya. Jadi ya jawaban generalnya adalah kalau pakai library bisa lebih cepat sih, karena mereka udah optimize di situ dibandingin bikin sendiri. Cuma kalau ada use case yang benar-benar custom dan perlu di custom sendiri, ya bisa jadi bikin sendiri. Cache atau cache. Ya, notebooknya akan dibagikan, akan jadi website, cuma butuh waktu. Ada pertanyaan lain? Pandas. Udah sih Om, udah clear konteksnya. Baru agak kebayang. Dulu udah pernah sempat, cuman masih bingung tentang apa use case ya Unix element di array. Ini yang tanya nih, kenapa pakai modulo? Modulo itu bagus karena dia nggak ensure bahwa outputnya pasti dalam range itu. Misalnya modulo 8 nih, apapun di modulo 8 itu nggak mungkin lebih dari 7. 8 modulo 8 0. Jadi kalau kita bikin angka 100, terus habis itu di modulo 8 kan. Nah ini pasti cuma antara 0 sama 7. Sesuai banget dengan kebutuhan kita. Tadi kan kebutuhan kita ingin nge-map dari yang gede menjadi lebih kecil kan setnya. Nah kalau pakai ini berarti yang lebih kecil kita bisa jamin bahwa itu value-nya antara 0 sampai 7 aja. Cuma nggak semua pakai modulo ya. Tadi yang kita pakai tadi, yang kita library string tadi kan bukan pakai modulo. Pakai bit manipulation. Mana tadi? Yang DJB. Ini nggak pakai modulo. Tapi dia memastikan bahwa ini harus 32 bit. Jadi memang harus dipastikan output dari hash itu within range yang kita inginkan. Karena goalnya kan itu ya. Ya, nanti buat soalnya, oh iya sekalian introduction, kita akan pakai Kaptis namanya. Kenapa Kaptis? Karena ada rankingnya. Jadi ya bisa compete gitu. Terus di sini ada difficulty-nya. Jadi nanti kalau baca soal Kaptis, ini ada poinnya. Makin susah itu poinnya makin gede. Kalau teman-teman pingin push rank secepat mungkin, kerjain sedikit yang hard, nanti akan cepat naik. Cuma susah, bisa jadi nggak ke-solve. Atau kerjaan yang simple aja, yang simple-simple tapi banyak. Rekomendasi saya kalau baru mulai, coba pakai yang trivial dulu, easy terus medium. Nah, jadi ada rekomendasi buku, namanya Competitive Programming Book. Bikinan orang Indonesia, tapi di Singapura.
sama di US. Di sini ada yang namanya MTS. Nah, di sini MTS itu method to solve. Ini bisa difilter pakai KAPIS. Terus topiknya ini sesuai dengan bukunya sih. Di sini aja sih, search set. Nah, nanti di sini ketahuan. Jadi untuk problem yang ini itu solusinya bisa pakai set. Ini juga set. Nah, yang akan dilakukan buat exercise nanti saya akan pilih soal-soal yang mana. Kemungkinan yang kayak gini-gini aja sih, yang di highlight ini. Ini. Nah, tugas teman-teman adalah baca soal ini, coba kerjain. Jadi benar-benar latihan pakai set. Jadi by the end of this week, harusnya udah sangat-sangat familiar dengan set. Ini pakai set juga. Ini pakai set. Solusinya simple kok. Kayak ini. Udah pernah nyoba gua. Karena soal yang easy ya. Oh enggak, yang ini enggak terlalu simple. Nah, di sini ada yang namanya kontes. Ini mungkin akan saya bikin nanti. Baru nyoba-nyoba sih. Jadi saya bisa nge-host kontes, bisa milih soalnya apa aja. Nanti ada rankingnya. Jadi nanti entah pakai link atau harus di-invite sesuatu, nggak tahu. Ya akan di-share ke teman-teman linknya. Kemudian coba kerjain. Ya nanti cepet gede-gedean lah rankingnya. Itu yang akan kita jalanin ke depan ya. Jadi bisa saling compete juga, bisa saling bantu juga. Nanti ketika botnya udah ada, kalau bingung, nanti silahkan tanya ke botnya. Jadi sekalian deh saya bikin di Discord channelnya. Ini saya bikin channel baru. Berarti topiknya set ya. Jadi silakan masuk ke situ. Nanti soal diskusi set silakan di sini. Ini teman-teman harusnya bisa kalau yang di sini kan nggak bisa ngepost kan. Di sini harusnya bisa. Silakan post, silakan diskusi. Sama mungkin saya bikin baru lagi ya, kayak kalau mau diskusi soal Python silakan di sini. Sama kayak nggak mungkin bikin semua bahasa pemrograman ya. Yang populer aja ya, Python, JS, sama yang ketiga apa rankingnya kemarin? Java. Masa sih? Python, JavaScript, sama C++. 6. Enggak, Golang 82. Ya, silakan diskusi di situ. Nanti botnya akan di-invite, bisa tanya sama bot. Terus, ya udah, PR saya nanti ngasih link itu ya. Ngasih link kontesnya. Mungkin itu dulu sampai sini. Sebenarnya pengen nyebar feedback form, cuma belum bikin. Nanti di Discord aja ya, minta pendapat teman-teman. Biasanya di day one, memang kita masih kalibrasi dulu. Apakah kecepatan, apakah kelambatan. Kalau dari pengalaman sih pasti ada dua kubu. Yang pertama ngerasa kayak lambat banget sih gitu. Yang satu sisi ngerasa kayak kok kecepatan. Ya pengen lihat sih dari situnya. Nanti kita adjust berikutnya kayak apa. Mungkin itu dulu, silakan dicoba. Untuk pay it forward, ini, oh ya tadi kan dibahas di awal sempat bahas soal yang komitmen ya. Yang ini rekomendasi saya nggak di sekarang, karena teman-teman juga perlu ngecek dulu apakah cocok bootcampnya. Terus apakah yang paling penting apakah saya komit apa enggak. Jadi kan teman-teman belum melihat bahwa saya komit 12 session. Jadi mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi saya mulai tanya ke teman-teman sudah ngasih komitmen apa belum. Ini bisa ke siapapun ya, terserah. Pokoknya teman-teman spend something atau spend effort atau apapun lah, supaya ngerasa kayak, oh saya udah ngeluarin sesuatu dan saya mau nggak mau harus komit gitu. Cuma nggak sekarang rekomendasi saya, karena ya teman-teman lihat dulu sih komitmen, apakah saya sebagai pemateri komit apa enggak, dan apakah cocok apa enggak. Mungkin itu dulu, thank you, happy weekend, saya tutup ya. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mas.